Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Benaji Buto dengan NIM 21323111026. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan program studi S1 Keperawatan. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai pendidikan kesehatan, pencegahan primer, sekunder, dan tersier pada kasus kritis hipertensi, yang dimana video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Ibu Erna Safaria, MKep PhD. Maka dari itu, kita simak videonya. Pencegahan primer berfokus pada mencegah hipertensi sebagai penyebab utama kerusakan ginjal agar tidak berkembang menjadi ESRD. Pencegahan primer yang pertama adalah pengendalian tekanan darah optimal yang terdiri dari satu, menjaga tekanan darah di bawah 130/80 mmHg, terutama bagi pasien dengan risiko penyakit ginjal. Yang kedua, menggunakan pola makan sehat, rendah garam, dan kaya kalium atau diet DASH. Pencegahan primer yang kedua adalah mencegah kerusakan ginjal sejak dini yang terdiri dari satu, hindari konsumsi obat-obatan nephrotoksik. Yang kedua, pastikan hidrasi yang cukup untuk mencegah dehidrasi kronis yang merusak ginjal. Pencegahan primer yang ketiga adalah mengontrol faktor risiko lainnya. 1. Mencegah diabetes mellitus sebagai salah satu penyebab utama ESRD melalui pola makan sehat dan olahraga. Yang kedua, berhenti merokok dan menghindari alkohol karena keduanya memperburuk kerusakan pembuluh darah ginjal. Pencegahan primer yang keempat adalah pemeriksaan rutin fungsi ginjal dan tekanan darah yang terdiri dari satu, pemeriksaan estimate glomerular filtration rate dan albuminuria pada individu dengan riwayat hipertensi atau keluarga dengan penyakit ginjal. Dan yang kedua, ada screening tekanan darah rutin pada individu risiko tinggi. Pencegahan sekunder berfokus pada pengelolaan hipertensi kronis dan mencegah progresi menjadi ESRD. Pencegahan sekunder yang pertama ada pengobatan antihipertensi intensif yang terdiri dari satu, obat-obatan seperti ACE inhibitor atau ARB efektif untuk menurunkan tekanan darah sekaligus melindungi fungsi ginjal. Yang kedua, monitoring rutin tekanan darah terutama di rumah untuk memastikan stabilitas pengobatan. Pencegahan sekunder yang kedua ada manajemen penyakit penyerta yang terdiri dari satu, mengontrol diabetes untuk menjaga gula darah tetap di bawah target yang direkomendasikan yaitu HbA1c kurang dari 7%, dan yang kedua, mengatasi hiperlipidemia dengan statin untuk mengurangi resiko kerusakan vaskular ginjal. Pencegahan sekunder yang ketiga yaitu modifikasi pola makan khusus yang terdiri dari satu, diet rendah protein untuk mengurangi beban kerja ginjal pada pasien dengan penyakit ginjal kronis. Yang kedua, membatasi asupan fosfor dan kalium sesuai anjuran dokter untuk mencegah komplikasi metabolik. Pencegahan sekunder yang keempat yaitu edukasi pasien yang terdiri dari satu, mengenalkan pentingnya deteksi dini tanda kerusakan ginjal. Yang kedua, memberikan informasi tentang pentingnya kepatuhan terhadap terapi. Pencegahan sekunder yang kelima yaitu pemeriksaan fungsi ginjal berkala, yaitu melakukan pemeriksaan laboratorium untuk memantau estimate glomerular filtration rate, keratinin, dan kadar protein atau albumin dalam urin secara rutin. Pencegahan tersier fokusnya pada pasien yang telah mengalami ESRD untuk mencegah komplikasi lebih lanjut dan meningkatkan kualitas hidup. Pencegahan tersier yang pertama adalah terapi pengganti ginjal yang terdiri dari satu, dialisis. Dialisis terdiri dari hemodialis yang dilakukan 2-3 kali seminggu untuk menggantikan fungsi ginjal. Yang kedua, dialisis peritoneal alternatif bagi pasien yang tidak dapat menjalani hemodialisis rutin. Selain dialisis, terdapat transplantasi ginjal, yaitu opsi utama untuk memperbaiki kualitas hidup dan fungsi ginjal pasien ESRD. Pencegahan tersier yang kedua yaitu manajemen komplikasi yang terdiri dari satu, mengontrol anemia dengan suplementasi eritropoietin atau zat besi. Yang kedua, mencegah komplikasi kardiovaskuler melalui pengelolaan tekanan darah dan penurunan kadar fosfat. Yang ketiga, menangani asidosis metabolik dengan pemberian natrium bikarbonat. Pencegahan tersier yang ketiga yaitu dukungan nutrisi dan diet ketat.
yang terdiri dari 1. Pembatasan asupan cairan untuk mencegah overload cairan. Yang kedua, membatasi konsumsi natrium, kalium, fosfor, dan protein sesuai kebutuhan individual pasien. Pencegahan tersier yang keempat yaitu pendampingan psikososial yang terdiri dari 1. Dukungan untuk membantu pasien dan keluarga menghadapi dampak emosional dan sosial akibat ESRD. Yang kedua, konseling pasien untuk mencegah depresi dan meningkatkan kepatuhan terhadap terapi. Pencegahan tersier yang kelima yaitu pemantauan jangka panjang yang terdiri dari 1. Evaluasi rutin untuk mengidentifikasi komplikasi seperti hipertrofi ventrikel kiri atau infeksi terkait akses dialisis. Yang kedua, kerjasama multidisiplin antara nefrologis, ahli gizi, dan psikolog. Pencegahan tersier yang keenam yaitu edukasi pasien mengenai tanda dan bahaya, yaitu mengidentifikasi tanda overload cairan seperti sesak napas dan pembekakan, kemudian infeksi pada akses dialisis atau hipertensi tak terkontrol. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.